Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dari kelas manajemen 03 dengan NPM 120. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan saya dari materi Sistem Ekonomi Islam. Jadi di materi pertama ada pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, simpan pinjam, maupun investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atas harta tersebut. Selain itu juga, Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maisir, garar, haram, zalim, iktikar, dan riba. Lalu di sini selanjutnya ada tujuan sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang. Dan yang ketiga, mencegah terjadi pemutusan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Serta yang kelima adalah memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Lalu selanjutnya ada prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu melarang maisir. Maisir adalah suatu tindakan perjudian yang berarti seseorang ingin mendapatkan harta tanpa harus bersusah payah atau suatu pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri, akan tetapi dengan cara merugikan pihak lain. Lalu yang kedua, larangan garar. Garar yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain, di mana dalam transaksi terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang ketiga adalah larangan melakukan hal haram. Haram yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu zat atau benda yang dilarang untuk digunakan atau dikonsumsi karena dilarang oleh Allah, baik dari barang itu sendiri maupun cara memperolehnya. 4. Ada larangan zolim, yaitu tindakan yang merugikan orang lain maupun menyakiti orang lain untuk maksud tertentu. Karena dalam Islam, sebuah transaksi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho. Yang kelima, larangan iktikar, yaitu suatu kegiatan penimbunan barang untuk maksud memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menahan suatu barang dalam suatu keadaan dan akan menjualnya kembali pada saat harga sedang melonjak. Yang keenam, larangan riba, yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan. Biasanya dalam utang piutang, yaitu dalam bentuk bunga. Islam tidak membenarkan riba dalam bentuk apapun walaupun keduanya sama-sama rela. Ciri-ciri ekonomi Islam. Walaupun belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan, mereka belum menerapkan seutuhnya. Akan tetapi, ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu yang pertama adalah hak individu diakui namun diberi batasan. Hak umum atau umat diakui dan diutamakan. Dan hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau daruriyah. Lalu di sini ada asas-asas ekonomi Islam. Yang pertama ada al-milkiyah, yaitu konsep kepemilikan. Yang kedua ada tasyaruf fil milkiyah, pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan. Yang ketiga ada tauziul sarwah bainan naas, yaitu distribusi kekayaan di antara masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Yang pertama, pendekatan menolak. Tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima masuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak bisa dikompromikan dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada pendekatan memadukan. Selain menolak yang tidak sesuai, Islam juga mengakui kebaikan yang ada pada sistem lain. Ekonomi konvensional yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam, karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islamisasi. Yang ketiga, pendekatan menambah nilai. Ekonomi Islam mampu memberikan nilai tambah yang baru dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, di sini ada alasan manusia belum siap menerima ekonomi Islam. Yang pertama, yaitu faktor pemahaman arti dan tujuan syariah. Yang kedua, faktor cinta dunia dan takut mati akibat dari diri tidak paham tujuan, fungsi, dan tugas hidup. Yang ketiga, ada faktor pola pandang terhadap Islam secara parsial. Yang keempat, faktor penjajahan Belanda 3,5 abad. Yang kelima, faktor usia sistem kapitalis yang sudah mendarah daging. Dan yang keenam, faktor isu negatif, yaitu Islam bukan solusi.
Selanjutnya di sini ada ruang lingkup sistem ekonomi Islam, yaitu bai, akad, sirkah, mudarabah, muzaraah, musakah, murabahah, khiyar, ijarah, dan istisna. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada sumber ekonomi Islam. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi, dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli. Lalu ada As-Sunnah, adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai khazanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Lalu di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi Islam adalah pengelolaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi pada kesejahteraan bersama melalui keadilan dan keseimbangan. Sistem ini melarang praktik merugikan seperti riba, gharar, dan maisir, serta mendorong distribusi kekayaan adil melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam bisnis, ekonomi Islam mengutamakan transparansi dan kepercayaan dengan akad syariah, seperti mudarabah dan murabahah, bertujuan untuk kemakmuran dunia dan akhirat. Baik, demikian materi tentang sistem ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.